Di Indonesia, saat kita bicara soal ketidakpuasan, suara-suara yang mulai meragukan tujuan negara, yang ditandai dengan gerakan kabur saja dulu, Indonesia gelap, Indonesia darurat, pengibaran bendera One Piece, atau bahkan lagu Indonesia Raya yang disatirkan menjadi Indonesia Tanah Mafia. Meskipun sifatnya masih individualistik, tapi ini adalah embrio yang pada akhirnya akan mentransmisikan gerakan politik yang lebih luas. Dan mereka tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mereka adalah alarm, dan alarm yang berbunyi bukan untuk dimarahi, tapi untuk mengingatkan bahwa ada kebakaran di dalam rumah. Separatisme di Indonesia bukan hal baru. Itu sudah terjadi di awal-awal kemerdekaan. Tapi sebelum kita bicara tentang gerakan separatis yang pernah dan sebagian masih berdenyut di tubuh Republik ini, OPM, GAM, Republik Maluku Selatan, atau Rio Merdeka, atau yang lain-lain, ada baiknya kita melihat sebentar ke panggung dunia yang lebih luas. Karena suka tidak suka, nasib satu negara tidak pernah berdiri sendiri. Gerakan separatis tidak lahir di ruang hampa, tetapi berada di persimpangan antara ketidakpuasan domestik dan kepentingan global. Terlebih lagi, hukum internasional masih sangat abu-abu mengatur soal itu. Di satu sisi, ada right to self-determination, hak bagi sebuah bangsa, sebuah wilayah untuk menentukan nasibnya sendiri. Di sisi lain, ada prinsip territorial integrity, kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah bangsa yang diakui dalam pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, hukum internasional di satu pihak mengakui hak sebuah wilayah untuk merdeka, tetapi di pihak lain juga melindungi hak negara untuk menindak pemberontakan demi mempertahankan kedaulatannya. Ini memang paradoks yang melahirkan interpretasi yang beragam. Tidak ada garis hitam putih kapan sebuah gerakan separatis dianggap sah dan legal, dan kapan gerakan separatis hanya dicap sebagai urusan domestik suatu negara yang tidak bisa diintervensi.